menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dengan tema polemik sasaran KIPKA. Hai, perkenalkan nama saya Cici Indriani. Hai, perkenalkan nama saya Nini Nurmalita Putri. Halo semua, perkenalkan nama saya Ribi Agustina Aljana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Revalna Dwi Octavia. Perkenalkan, nama saya Deala Viola. Baik, yang pertama yaitu konsep. KIP Kuliah adalah salah satu program bantuan biaya pendidikan dan uang saku bagi peserta didik di perguruan tinggi negeri atau PTN selama menjalani masa kuliah hingga menjadi sarjana. KIP Kuliah berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana terhadap mahasiswa yang berprestasi. Hal ini sesuai penjelasan pada pasal 76 UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, syarat prestasi pada KIP Kuliah ditunjukkan untuk menjamin bahwa penerima KIP Kuliah terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, jika ada mahasiswa yang ketahuan salah sasaran atau kayak memalsukan dana, itu bisa dilaporkan di pihak yang berwajib. Nah, nanti itu mendapatkan sanksi berupa kurungan atau denda. Berikut adalah teori dari KIPKA. Teori jarum hiperdemik berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan langsung dan kuat dalam mempengaruhi audiens, seolah-olah pesan langsung kepada otak masyarakat tanpa adanya perlawanan. Dalam konteks isu penyalahgunaan beasiswa KIPKA, pemberitaan menyeluruh seolah-olah penerima KIPKA ini berpotensi semuanya menyalahgunakan beasiswa ini. Berikut adalah pandangan beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Prof. Dr. Muhadjir Effendi, yaitu mantan Kemendikbud, KIPKA adalah alat penting dalam meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Ia menekankan bahwa program ini membantu mengurangi hambatan ekonomi bagi anak-anak yang keluarganya kurang mampu dan untuk belajar hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu menurut Drah Siti Zuhroh, yaitu peneliti LIPI, menyoroti aspek tata kelola KIPKA. Menurut beliau, meskipun KIPKA ini bermanfaat, ada tantangan dalam pelaksanaan lapangan seperti ketidaktepatan data penerima dan potensi penyalahgunaan KIPKA. Berikutnya ada permasalahan kasus. Ada beberapa permasalahan kasus, yaitu yang pertama ada manipulasi data penerima. Beberapa penerima KIPKA tidak benar-benar dari keluarga miskin, atau mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu atau menggunakan data orang lain. Kedua, dana tidak digunakan sesuai tujuan. Dana bantuan biaya hidup KIPKA digunakan untuk membeli barang mewah di luar kegiatan pendidikan. Ketiga, kelemahan pengawasan. Perguruan tinggi tidak melakukan verifikasi data secara ketat. Dan yang keempat, keterbatasan sosialisasi dan edukasi. Banyak penerima KIPKA yang tidak mendapat sosialisasi yang memadai tentang cara penggunaan dana dengan tujuan dari program ini. Universitas umumnya memiliki perhatian terhadap mahasiswa yang telah menerima KIPKA. Namun, mahasiswa tersebut memilih untuk pindah ke univ lain setelah menerima bantuan tersebut. Dari sudut pandang UNIF, persoalan ini cukup kompleks. UNIF asal mungkin merasa bahwa keputusan mahasiswa tersebut tidak hanya beresiko merugikan pihak UNIF, tetapi juga berpotensi mempengaruhi distribusi bantuan yang sudah diberikan. Setelah mahasiswa menerima KIPKA, UNIF memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana bantuan tersebut digunakan sesuai tujuan dan diterima oleh mahasiswa yang memenuhi syarat. Jika mahasiswa pindah UNIF,
maka Univ Asal harus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa dana KIPKA tidak disalahgunakan dan dikembalikan jika diperlukan. Kemudian ada solusi kasus untuk permasalahan polemik KIPKA ini. Yang pertama dari pemerintah. Dari pemerintah harus meningkatkan sistem verifikasi serta validasi data yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi canggih. Misalnya pemerintah melakukan survei ke lokasi tempat di mana peserta KIPKA itu mencantumkan alamat rumahnya. Jadi pemerintah dapat melihat apakah peserta KIPKA ini layak untuk mendapatkan bantuan tersebut agar tidak terjadinya kesenjangan pendidikan. Yang kedua ada dari perguruan tinggi. Jadi universitas juga harus lebih waspada dan seleksi lagi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar KIPKA. Universitas juga dapat meningkatkan keterlibatan serta koordinasi dengan pemerintah pendidikan, misalnya dinas pendidikan atau LLDT begitu. Jadi bisa membantu mengawasi mahasiswa yang ingin mendaftar KIPKA tersebut. Lalu yang ketiga ada dari peserta KIPKA. Peserta KIPKA juga harus memiliki rasa tanggung jawab serta kesadaran yang tinggi bahwa mereka itu mendapatkan KIPKA karena mereka itu membutuhkan. Jadi mereka harus menggunakan dananya itu sesuai dengan anjuran pemerintah, tidak digunakan di luar dari kebutuhan pendidikan. Dan semisal peserta KIPKA tersebut dirasa sudah mampu atau sudah bisa untuk membayar uang kuliah, harusnya dia memiliki kesadaran untuk melepas KIPKA tersebut dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa lain yang sekiranya belum mampu secara ekonomi untuk mendaftar KIPKA. Jadi kesimpulannya dapat diambil dari semua penjelasan tentang permasalahan pendidikan bertema polemik sasaran KIPKA. Kita dapat menyimpulkan bahwa KIPKA itu adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hingga sarjana. KIPKA sendiri merupakan program yang strategis dalam meningkatkan akses pendidikan mahasiswa di Indonesia serta mengurangi hambatan ekonomi. Namun, KIPKA sendiri juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, mahasiswa sering memalsukan data dan terkadang mahasiswa juga tidak menggunakan dana yang diberikan dari KIPKA, tidak digunakan dengan baik. Jadi tidak sesuai dengan tujuan dari KIPKA tersebut. Lalu juga ada mahasiswa yang kurang diedukasi serta kurang sosialisasikan tentang pentingnya penggunaan KIPKA itu. Jadi dana KIPKA itu seharusnya digunakan untuk apa dan tidak boleh digunakan untuk apa, seperti itu. Nah, karena ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh KIPKA, maka kepercayaan publik itu menurun kepada program ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa cara untuk memperbaiki stigma kepercayaan masyarakat kepada KIPKA. Yang pertama, ada penyampaian informasi yang positif. Jadi publikasikanlah cerita-cerita sukses terkait dari mahasiswa penerima KIPKA tersebut untuk memotivasi serta mengembalikan kepercayaan publik tentang KIPKA. Misalnya memberikan cerita yang positif tentang mahasiswa KIPKA yang lulus tepat waktu dan menyampaikan beberapa pencapaian prestasi dari mahasiswa KIPKA tersebut. Yang kedua, ada kampanye edukasi publik. Adakanlah kampanye, webinar, video, atau infografis apapun itu untuk menjelaskan tujuan serta manfaat dari program KIP kuliah, serta gunakan sistem transparansi untuk membantu mengembalikan kepercayaan publik.
Yang ketiga, ada responsif terhadap kritik, yaitu segera tanggapi isu-isu negatif mengenai permasalahan program KIPKA. Seperti jika ada pemalsuan data, segeralah untuk menemukan solusi dan cara untuk memperbaiki sistem agar tidak ada mahasiswa yang akan memanipulasi data lagi. Berikut adalah beberapa capture dari permasalahan pendidikan polemik sasaran KIPKA.